Dalam perang modern, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh ledakan besar atau perebutan satu kota penting. Seringkali, kemenangan ditentukan oleh siapa yang paling mampu bertahan. Bertahan dari tekanan militer, bertahan dari tekanan ekonomi, bertahan dari tekanan psikologis, dan yang paling sulit, bertahan dari waktu. Konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun, kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks dari sekedar perang wilayah. Ia bukan lagi perang manuver cepat, bukan lagi operasi kilat. Ia telah bertransformasi menjadi perang industri, perang logistik, perang produksi amunisi, perang stamina nasional. Dan dalam perang seperti ini, daya tahan seringkali lebih penting daripada kecepatan. Di media sosial, kita sering melihat cuplikan kendaraan bantuan barat yang hancur. Salah satunya adalah International Max Pro, kendaraan MRAP buatan Amerika Serikat yang dirancang untuk menghadapi ranjau dan IED dalam perang Irak dan Afghanistan. Ketika kendaraan seperti ini rusak di Ukraina, banyak yang langsung menyimpulkan bahwa bantuan barat gagal. Namun medan tempur Ukraina sangat berbeda. Medan sana bukan hanya ranjau, tetapi artileri kaliber besar yang terus-menerus menghujani ladapan, drone FPV murah yang mampu menyerang dari atas, misil anti-tank generasi modern, dan sistem pengintaian yang membuat setiap pergerakan terpantau. Dalam kondisi seperti ini, bahkan tank tempur utama sekalipun tidak kebal. Perang Ukraina adalah laboratorium brutal dari peperangan abad ke-21. Teknologi tinggi bertemu dengan kuantitas besar, drone murah menghancurkan sistem mahal, artileri klasik tetap menjadi raja medan perang. Jadi, ketika satu kendaraan bantuan barat hancur, itu bukan bukti runtuhnya seluruh strategi. Itu adalah realitas bahwa dalam perang intensitas tinggi, semua sistem memiliki kerentanan. Bantuan militer barat kepada Ukraina memang sangat besar. Amerika Serikat dan sekutunya mengirim sistem roket presisi jarak jauh, pertahanan udara canggih untuk melindungi kota-kota, tank tempur modern, serta dukungan finansial dalam skala miliaran dolar. Tujuan dari bantuan tersebut jelas, mencegah Ukraina runtuh dan meningkatkan biaya perang bagi Rusia. Dan pada fase awal konflik, bantuan itu terbukti krusial. Kiev tidak jatuh, struktur negara Ukraina tidak runtuh, Rusia tidak mencapai tujuan maksimal awalnya. Perang yang diperkirakan berlangsung singkat berubah menjadi perang panjang. Namun kini pertanyaannya berubah. Mengapa Rusia masih bertahan? Mengapa Rusia terlihat relatif stabil di tengah sanksi ekonomi besar-besaran? Jawabannya tidak sederhana, tetapi dapat ditelusuri pada satu kata kunci: adaptasi. Sejak 2022, Rusia beralih ke mode perang ekonomi. Anggaran pertahanan meningkat drastis, produksi tank, artileri, dan amunisi dipercepat. Pabrik-pabrik bekerja dalam ritme tinggi. Industri sipil tertentu dialihkan untuk kebutuhan militer. Negara mengambil peran lebih besar dalam mengontrol sektor strategis. Alih-alih runtuh, industri pertahanan Rusia justru bertransformasi. Stok lama era Soviet direkondisi, produksi baru ditingkatkan. Teknologi drone dikembangkan dan diintegrasikan cepat di medan pertempuran. Sementara itu, pendapatan energi tetap menjadi tulang punggung ekonomi. Minyak dan gas dialihkan ke pasar Asia. Diskon memang diberikan, tetapi volume tetap signifikan. Dengan sistem kontrol ekonomi yang kuat, pemerintah mampu menjaga stabilitas makro secara relatif. Inflasi memang ada, tekanan tenaga kerja memang terasa, ketergantungan teknologi impor menjadi cantangan. Namun dalam konteks perang jangka menengah, Rusia menunjukkan daya tahan yang tidak banyak diprediksi pada awal konflik. Prediksi runtuh cepat tidak terbukti. Di sisi lain, Blok Barat menghadapi dinamika internal yang kompleks. NATO tetap utuh, aliansi tidak pecah, bantuan tetap berjalan. Namun perdebatan politik semakin terasa. Kelelahan publik mulai muncul.
Beban anggaran dipertanyakan. Pemilu di berbagai negara mempengaruhi nada kebijakan luar negeri. Perang yang awalnya dipandang sebagai krisis darurat, kini berubah menjadi komitmen jangka panjang dengan biaya besar. Dan disinilah konflik ini benar-benar memasuki fase war of attrition, perang kelelahan. Perang kelelahan bukan tentang siapa yang punya teknologi paling canggih. Ini tentang siapa yang bisa memproduksi lebih banyak amunisi setiap bulan. Siapa yang bisa mempertahankan dukungan domestik lebih lama. Siapa yang ekonominya lebih tahan terhadap tekanan eksternal. Dalam konteks ini, struktur politik memainkan peran penting. Rusia dengan sistem yang lebih terpusat memiliki kemampuan mobilisasi yang cepat dan koordinasi industri yang lebih langsung. Negara dapat mengarahkan sumber daya tanpa proses legislasi panjang. Sementara itu, negara-negara barat harus melalui mekanisme demokratis, negosiasi parlemen, dan dinamika opini publik. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan. Namun dalam perang jangka panjang, konsistensi menjadi faktor kunci. Lalu pertanyaan penting muncul. Apakah Ukraina akan kalah dengan tanpa bantuan Barat? Kemungkinan besar posisi Ukraina akan jauh lebih sulit. Pertahanan udara presisi, artileri presisi, dan dukungan finansial dari Barat sangat menentukan kemampuan bertahan. Namun bantuan itu memang tidak dirancang untuk menghasilkan kemenangan instan. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan. Dan keseimbangan itu kini menghasilkan garis depan yang relatif stabil. Tidak ada terobosan besar, tidak ada keruntuhan total. Yang ada adalah kontestasi ketahanan. Dalam kondisi seperti ini, kedua pihak menanggung kerugian. Kendaraan Rusia hancur, kendaraan Barat hancur, drone menghantam tank, artileri menghancurkan posisi bertahan. Tidak ada sistem yang kebal. Namun satu hal yang menonjol adalah kemampuan Rusia mempertahankan kapasitas tempur dalam jangka panjang. Produksi dalam negeri yang besar, stok lama yang masih bisa dimanfaatkan, adaptasi cepat terhadap taktik drone dan peperangan elektronik. Di medan perang modern, adaptasi adalah segalanya. Rusia menunjukkan bahwa sanksi tidak otomatis menghentikan mesin perang. Barat menunjukkan bahwa dukungan kolektif dapat mencegah kekalahan cepat. Kini pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan menang minggu depan. Pertanyaannya adalah siapa yang paling tahan 5 tahun ke depan. Siapa yang mampu menjaga stabilitas ekonomi dalam tekanan panjang. Siapa yang mampu mempertahankan moral dan legitimasi domestik. Perang ini telah berubah dari konflik kilat menjadi ujian ketahanan geopolitik terbesar di Eropa dalam beberapa dekade terakhir. Dan seperti semua perang kelelahan dalam sejarah, hasil akhirnya mungkin tidak datang melalui satu serangan dramatis. Ia akan datang melalui akumulasi waktu, melalui konsistensi produksi, melalui stabilitas politik, melalui daya tahan ekonomi. Realitasnya tidak hitam putih. Rusia tidak runtuh, Ukraina tidak menyerah, Barat tidak pecah, dan perang belum menentukan arah akhirnya. Yang jelas, dunia sedang menyaksikan bagaimana kekuatan industri, struktur politik, dan ketahanan nasional diuji dalam skala besar. Perang ini belum selesai. Dan seperti semua perang besar dalam sejarah, pemenangnya mungkin bukan yang paling cepat menyerang, tetapi yang paling lama bertahan. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.